ya, karena hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kembali beribadah meskipun secara online di dalam YouTube streaming. Nah, adik-adik dan teman-teman semua, ingat enggak? Minggu ini minggu keberapa ya? Minggu ini minggu ke-5. Ingat ya, kalau minggu ke-5 kita semuanya berkumpul, bergabung bersama-sama dari kelas Batita sampai dengan kelas Madya. Semuanya ibadahnya secara online di streaming YouTube ya. Nah, Rosevania mau mengajak adik-adik dan teman-teman yang di rumah, kita persiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami juga masih boleh beribadah secara online. Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan. Mari Tuhan tolong ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Berkati Lausefania yang akan memimpin ibadah ini, berkati juga Lause James yang akan bercerita kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, adik-adik semua, Lausefania mau mengajak kita untuk memuji Tuhan. Yuk, kita berdiri semuanya. Ikutin gerakan Lausefania ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu lagu yang mengingatkan kepada kita, kalau kita sampai hari ini boleh sehat, kita boleh kuat, itu semua karena Tuhan Yesus yang memberikan kita damai sejahtera, sukacita di hati kita. Yuk kita memuji Tuhan. Karena Yesus memberi sukacita abadi.
Adik-adik, sebelum mendengar cerita firman Tuhan, mari Lausefania mengajak kita semua mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Lause mengajak kita menyanyikan satu lagu yang mengingatkan kepada kita kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang besar, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Lause sangat senang nih bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Meskipun sekolah minggu kita masih online, tapi kita tetap harus bersuka-cita ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yuk langsung mengajak adik-adik untuk berdoa. Mana? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah supaya bisa mengerti dan bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada yang pernah lihat gak bangunan yang sangat besar sekali? Bangunannya kuat dan kokoh. Ada yang pernah lihat gak adik-adik? Nah bangunan itu lebih besar daripada rumah kita. Wah, besar banget ya adik-adik. Nah, kalau di Alkitab dicatat ada sebuah bangunan yang sangat besar dan kuat. Orang menyebutnya tembok Yeriko. Adik-adik, tembok Yeriko. Nah, kenapa ya di Alkitab dicatat tembok Yeriko itu hancur, runtuh? Kenapa ya adik-adik? Yuk kita saksikan video berikut ini. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak.
Dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu. segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat video tentang runtuhnya tembok Yeriko. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita berkuasa, bisa merobohkan tembok Yeriko. Nah, bangsa Israel dapat merobohkan tembok Yeriko karena taat sama perintah Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan juga kita mau taat sama perintahnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita taat sama perintah papa sama mama. Jadi kalau adik-adik dimintain tolong, adik-adik harus taat sama perintah papa mama. Oke adik-adik? Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 11. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik, 1 Petrus 5 ayat 11. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Yuk, langsung mengajak adik-adik untuk berdoa. Mana lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadikan kami untuk terus taat sama perintah Tuhan dan juga taat sama perintah papa mama.
Dan juga kami berdoa menyerahkan untuk persembahan kami pada hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, cerita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini ya.